Miss berharap kalian tetap sehat selalu, kalian tetap menjaga kesehatan, karena dengan cara menjaga kesehatanlah kita berarti bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kesehatan buat kita. Anak-anak, Bapak Ibu guru juga tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, bahkan semakin bersemangat untuk membagikan ilmu pelajaran buat kalian semua. Seperti hari ini, kita akan sama-sama belajar. Hari ini adalah hari pertama kita belajar di semester kedua, ya. Kita hari ini sama-sama pertama kali belajar prakarya di semester 2. Anak-anak, hari ini Miss minta kalian lebih dulu mengenal materi apa saja, bab apa saja yang akan kita pelajari di semester 2. Iya, nanti Miss minta kalian menyimak baik-baik apa yang akan Miss jelaskan. Dan jangan lupa kalian nantinya boleh menulis apa yang penting dan benar-benar memahami apa yang disampaikan. Oke? Baiklah, Miss minta kalian hari ini terlebih dulu mengenal materi yang akan disampaikan di semester 2. Silakan menyimak. Anak-anak, di semester genap ini kita akan mempelajari 6 bab. 6 bab itu antara lain bab 1 penjernihan air, bab 2 membuat alat penjernih air, bab 3 komoditas ternak kesayangan, bab 4 budidaya ternak kesayangan, 5 mengolah serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian menjadi bahan pangan, bab 6 mengolah bahan pangan setengah jadi menjadi pangan jadi. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah menyimak dan sudah mengetahui berapa bab yang akan kita pelajari di semester 2? Ya, ada 6. Good, ya. Nah, jadi 6 bab ini nanti akan sama-sama kita pelajari selama 6 bulan di semester genap. Nah, hari ini anak-anak kita akan memulai pembelajaran dengan terlebih dahulu mempelajari bab 1. Ya. Oke, Miss minta kalian menyiapkan diri, siapkan buku catatan, siapkan buku latihan jika nanti diperlukan. Kemudian alat tulis kalian Miss minta kalian siapkan, ya. Apapun nanti instruksi yang akan Miss berikan, tolong dikerjakan dengan baik. Anak-anak, silahkan kalian memperhatikan penjelasan Miss Lucy mengenai bab 1. Oke, selamat belajar anak-anak. Baiklah anak-anak, di semester 2 ini kita awali dengan materi bab 1 dengan judul penjernihan air. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya air dibedakan menjadi 2, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan sumber daya air yang terdapat di permukaan bumi seperti sungai, laut, dan juga danau. Air tanah adalah jenis air tawar yang terdapat di dalam tanah. Air tanah dibagi menjadi 2, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah jenis air tanah yang dapat ditemukan pada lapisan dalam tanah, tidak jauh dari permukaan tanah. Air tanah dalam biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Air tanah dalam yang jernih dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Air tanah dalam dapat diperoleh melalui pengeboran karena letaknya yang dalam. Pengeboran ini biasanya berwujud sumur. Sumber daya air yang tersedia di bumi tidak selalu higienis ataupun bersih. Air bersih biasanya kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air bersih adalah air yang tidak mengandung kotoran, tidak berbau, tidak tercemar, dan tidak mengandung bakteri atau kuman. Berikut ini adalah syarat-syarat air bersih yang baik untuk dikonsumsi. Yang pertama yaitu syarat fisis. Syarat fisis air bersih adalah kondisi air yang dapat dilihat dengan panca indera, baik penglihatan, penciuman, ataupun indera perasa. Yang kedua yaitu syarat kimia. Syarat kimia air bersih adalah kondisi air yang menyangkut kadar atau kandungan zat kimia dalam air. Syarat kimia air bersih antara lain
Kadar fluorin tidak boleh terlalu banyak. Kemudian kandungan magnesium tidak boleh terlalu tinggi. Tidak boleh mengandung timah, amoniak, asam nitrit karena bersifat racun, dan kandungan besi tidak boleh terlalu tinggi. Syarat ketiga yaitu syarat biologi, yaitu kondisi air yang menyangkut kandungan mikroorganisme atau zat ternik dalam air. Jumlah kuman yang terdapat dalam 1 cc air harus kurang dari 100 kuman. Bakteri patogen tidak boleh ada dalam air karena dapat menyebabkan penyakit kolera. Jenis-jenis penjernihan air. Penjernihan air merupakan usaha untuk mengubah air kotor menjadi air bersih. Penjernihan air terbagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, penjernihan air secara alami. Penjernihan air secara alami terbagi menjadi dua. Yang pertama, penjernihan air dengan biji kelor atau Moringa oleifera. Penjernihan berbahan utama biji kelor yang sudah tua ini mudah dilakukan, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan dapat menjernihkan air lumpur. Cara yang kedua yaitu penjernihan air dari bahan alami secara sederhana. Air hasil penyaringan cukup bersih untuk keperluan rumah tangga. Penjernihan model ini, cara membuatnya cukup mudah dan pemeliharaannya sangat sederhana. Bahan yang digunakan mudah didapatkan di daerah pedesaan, yaitu 2 drum, ijuk, pipa PVC, keran air, arang, kerikil, pecahan batu bata, dan sebagainya. Penjernihan air secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap, seperti koloid, logam berat, senyawa fosfor, dan lainnya. Penyisihan bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tidak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan. Cara ketiga yaitu penjernihan air secara fisika. Penjernihan ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi dilakukan dengan memisahkan partikel tersuspensi sebanyak mungkin agar tidak mengganggu proses berikutnya. Yang kedua yaitu flotasi atau pengapungan. Penjernihan ini digunakan pada zat-zat atau bahan yang mengapung seperti minyak. Yang ketiga yaitu adsorpsi, yaitu proses pemisahan zat terlarut di dalam air dengan menambahkan adsorben. Bagaimana anak-anak dengan penjelasan Miss Lucy tadi mengenai bab 1? Apakah kalian sudah paham? Baiklah, kalau sudah paham, itu berarti tandanya kalian sudah menyimak dengan baik. Ya, kalau masih kurang paham, kalian boleh hubungi Miss Lucy melalui WhatsApp pribadi boleh ya. Silahkan kalian tanyakan hal-hal yang penting. Miss pasti akan menanggapi dengan baik. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Miss berharap kalian tetap semangat ya. Jangan sampai ada rasa bosan ya, karena semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Dan ingat, tentunya kita harus sama-sama jaga kesehatan. Oke? See you.